Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat, para hadirin jamaah Maghrib Masjid Al-Qadar, jamaah umroh Az-Zahra, para pemirsa rahimakumullah semuanya, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian IIM Islam itu mudah, saya akan menjawab atau merespon beberapa pertanyaan kejadian yang menurut hemat saya termasuk meresahkan. Pertama, Ustadz, ada seseorang Ustadz yang dengan berapi-api mengharamkan sungkeman, salaman tangan dicium haram, salaman sambil membungkuk haram, sungkeman dengan duduk haram. Sekali lagi, siapapun yang gampang menyalahkan perilaku umat Islam, didik haram, didik haram, haram kok didik. Gini nih, ngajinya belum khatam, sekolahnya belum selesai, dolane kurang adoh atau kadoan dolan, sehingga campur aduk. Mohon maaf ya, barang haram itu harus dijauhi. Haram itu berdosa, haram itu jurusan neraka. Segitu mudahnya mendaftarkan saudara-saudaranya untuk masuk neraka. Kan pada kalau daftarnya dulu masuk neraka itu, salaman cium haram berarti neraka, bungkuk haram neraka, sungkeman duduk kayak di Jogja itu, di Keraton Jogja kan kalau sungkeman duduk haram. Begini ya, terserahlah Ustadz ini bagaimana, tapi prinsip yang harus kita ketahui, panjenengan ketahui, dan sudah disepakati oleh ulama seluruh dunia, bahwa al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrim. Al-aslu fil muamalat al-ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrim. Pada dasarnya hukum asal muamalah, hukum asal segala sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Nah, sepanjang yang saya baca, entahlah kalau Ustadz ini punya bacaan sendiri, tapi kalau soal hadis insya Allah ya cik rodo akeh aku bacanya. Saya menekuni hadis sudah puluhan tahun yang lalu, apalagi ayat Al-Quran jelas. Selagi Al-Quran tetap 30 juz tidak ada larangan tentang salaman mencium tangan, salaman sambil membungkuk, sungkeman sambil duduk. Seperti bukan hanya di Jogja aja, kalau ada mantenan itu sungkeman manten kepada orang tuanya atau mertuanya kan duduk. Ini semua jenis atau kategori muamalah,
Muamalah itu pergaulan. Nah, hukum asal pergaulan itu boleh. Ini disepakati oleh ya hampir seluruh ulama lah. Yang ngerti usul fikih mesti ngerti dalil ini, kaidah ini. Hukum segala sesuatu itu asalnya boleh, kecuali nanti ada dalil yang melarang. Ya, yang melarang ini saya belum tahu. Bahkan mohon maaf ya, iblis disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Siapa yang nyuruh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nyembah? Tidak selalu. Pasti ini tidak nyembah. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, sujudnya perintah sujud dari Allah SWT kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, pasti bukan nyembah, tapi sujudul ihtiram, sujud penghormatan. Menghormat itu bukan syirik, menghormat itu tidak dilarang, bahkan dianjurkan. Di surah Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam dan anak-anaknya begitu nyampe Mesir ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Yakub, mereka juga sujud. Ayatnya jelas eksplisit itu. Fakharru sujada. Mereka tunduk sujud, maksudnya menghormat. Tapi posisinya ya posisi sujud, posisi nunduk, tapi lil ihtiram, bukan lil ibadah. Untuk menghormat, bukan untuk menyembah. Ini Quran. Apa ada ustadz yang berani menyalahkan Quran? Nek pancen wani nyalahne ya wis, kok berarti kon dhewe sing daftar neraka. Jadi apa yang dilakukan umat Islam yang sudah membiasa itu tidak harus lalu diharam-haramkan. Nek umpama haram itu sudah dulu ulama mesti melarang. Andai kata salam cium tangan itu haram, sudah dulu ulama mengharamkan. Kenapa kok baru sekarang ini? Memangnya ente lebih pinter? Ente sapa iki? Memangnya ente lebih alim? Nek tak delok prejengane ndak lebih alim. Nggur dawa jenggote tok. Maaf saya tidak nyebut nama loh. Nggak usah ada yang tersinggung, tapi yang jelas cara dakwah seperti antum itu nggak sesuai, nggak mencapai. Toh apa hasilnya? Sing penjenengan haram-haramkan juga tetap salaman seperti itu. Mengapa? Karena mereka punya tuntunan ulama yang jelas lebih alim. Sementara penjenengan mengharamkan itu jelas menyinggung perasaan. Apa itu tidak berdosa? Waspadalah pada ustadz model begini ini. Waspadalah. Saya khawatir justru terbalik, panjenengan yang berdosa karena mengharamkan sesuatu yang boleh, menyakiti umat Islam yang tidak bersalah. Andai kata, sekali lagi, andai kata cara itu salah, cara itu dosa, pasti ulama-ulama dulu sudah memberi fatwa. Nyatanya kan berlangsung, salaman cium tangan biasa. Ya penghormatannya seperti itu, cara menghormati. Tak seorang pun yang menghormati samanya dengan cium tangan, dengan apa, membungkuk atau dengan duduk. Tidak mungkin mereka mengakui bahwa yang di hadapannya adalah Tuhan. Sekali lagi saya ulang supaya jelas, tidak mungkin orang yang salaman cium tangan atau menghormat seseorang dengan membungkuk atau sungkeman dengan duduk, tidak mungkin, mustahil mereka menganggap bahwa orang di depannya itu adalah Tuhan. Tuhan bagi kita hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, itu sudah tertanam dalam-dalam di hati kita semuanya, sehingga tidak mungkin kita mensekutukan Allah SWT. Kalau kita menghormati seseorang, itu bukan berarti lalu mengkultuskan. Cara menghormati memang masing-masing daerah berbeda. Di Arab tidak ada bungkuk-bungkuk, itu tidak ada. Saya dulu pertama-tama juga tersinggung ada orang lewat depan saya lalu tidak bungkuk. Saya sendiri kalau lewat depan para guru saya ya bungkuk, mereka juga tenang-tenang saja. Saya juga tidak dilarang. Aku suwele ngarap le sopo iki.
Artinya ojo mbok pameri perkara perilaku umat Islam kemudian diharam-haramkan gitu. Janganlah. Kayaknya Anda ini sendirian kok. Entahlah duwe bolos sing padha gung khatame ngaji mbuh ya. Gung tutup sekolah kakean dolan atau kurang dolan. Tapi sejujurnya saya gemes. Napa gemes niku? Gemes dengan model penceramah yang menyakiti umat, penceramah yang meresahkan umat. Sudah berulang kali saya sampaikan, saya sejak 2002 berceramah di Al-Akbar khususnya dan di banyak tempat justru ingin merukunkan umat Islam. Perkara beda-beda monggo, semuanya toh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan dari Nabi, itu budaya, itu pengembangan, itu dibolehkan, asal tidak mengarah kepada syirik. Dan itu tidak mengarah pada syirik kok. Gampang mengatakan syirik. Umat Islam itu sudah sangat dalam dididik untuk tauhid la ilaha illallah, itu sudah sangat dalam. Tidak gampang dipengaruhi dengan perilaku syirik. Dan tidak seorang pun. Nanti ada orang yang itu sholat menghadap Ka'bah itu syirik gitu. Nah, itu jelas wong non muslim mengatakan gitu. Mereka nyembah batu kotak batu hitam gitu. Tak seorang pun ditanya di seluruh dunia yang mengatakan bahwa Ka'bah itu Tuhan. Kita menyembah Ka'bah tidak. Mencium Hajar Aswad tidak menganggap Tuhan juga. Itu loh juga mestinya bisa disebut mengkultuskan. Sayyidina Umar juga mengatakan, andai kata saya tidak melihat Nabi Muhammad menciummu, saya tidak akan menciummu. Mengapa? Sayyidina Umar ingin membersihkan tauhidnya. Tapi nyatanya mencium Hajar Aswad juga malah rebutan, itu malah bayar barang itu. Ya, bayar bodyguard supaya bisa sampai mencium. Terus hormat bendera haram bisa. Ya wis terserah kon. Ya yang jelas saya sangat berharap panjenengan siapapun yang menonton video model-model seperti itu ya tenang ya, tidak usah gusar, tidak usah gundah, tidak usah resah. Ulama kita tuh banyak sekali yang jauh lebih alim dibanding mereka yang muni nyocot aku gak iso muni aku nyocot muni gak iso. Yang mulutnya tuh terocoh mudah mengatakan haram kepada sama, padahal itu sudah dilakukan secara kolektif lalu diharam-haramkan. Berarti sama dengan mendaftarkan saudaranya masuk neraka. Khawatir saya malah malaikat Malik ngincer panjenengan. Kon daftar itu dulu mau masuk neraka. Ya wis kon dhisik oke nih. Kuwatirku ngono. Moga-moga diampuni Allah SWT dan kita maafkan aja, dan moga-moga dia menyadari bahwa cara dakwah seperti itu tidak benar.